Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, kita akan menengok LMS tentang pelatihan kepala sekolah. Setelah kita masuk pada aplikasi SIM PKB, setelah kita memilih menu fitur Diklatku, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah akan tampil seperti ini. Tautan modul, kita klik tautan modul. Nah, di sini akan muncul kelas kita. Kepala Sekolah SD kelas B. Kemudian muncul pelatihan komite pembelajar, pelatihan kepemimpinan dan implementasi pembelajaran bagi kepala sekolah atau penguasa jenjang SD, SMP atau SMA. Ini ada 10 hari diklat, dipartisi menjadi 10 hari, hari ke-1 sampai hari ke-10. Nah, setiap harinya ini kita akan mengikuti pembelajaran. Kita simak isinya apa saja. Jadi hari ke-1 itu ada 2 macam pembelajaran, sinkronus atau secara daring, dan asinkronus atau yang secara luring. Ini adalah jadwal untuk 1 hari. Kemudian isi dari kegiatan sinkronus meliputi orientasi pelatihan. Orientasi ini diselenggarakan dengan Google Meet dengan narasumber yang ditunjuk oleh B4TK PKN IPS Malang. Kemudian evaluasi sosialisasi dan seleksi kepala sekolah mengulas tentang bagaimana proses dan langkah-langkah selama mengikuti seleksi kepala sekolah penggerak. Kemudian kita lakukan tes awal. Setelah itu, ini yang asinkronus, kita kerjakan secara luring. Pengantar, ini kita baca apa-apa materi yang ada di dalamnya. Kemudian kebijakan program sekolah penggerak, gambaran detail sesi asinkronus, dijelaskan di dalamnya, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi. Di sini kita belajar bagaimana menggunakan Google Meet, simulasi asinkronus 1 sampai 6, bagaimana membuat catatan dan pertanyaan, mengisi blog, forum diskusi, mengunggah tugas, kuis, kemudian menjawab pertanyaan. Ini apabila kita kerjakan satu-satu, maka selesai semua tugas kita, maka akan mendapatkan centang hijau. Jadi ini indikator bahwa tugas kita telah selesai. Kemudian ada pengumpulan rencana belajar. Kemudian pembuatan kesepakatan jadwal piket untuk anggota yang mengisi ice breaking, mengingatkan tugas, dan sebagainya. Kemudian ada refleksi terbimbing. Ini adalah untuk hari pertama. Kita tengok hari yang kedua, Bapak Ibu sama, ada sinkronus dan asinkronus. Kemudian isinya adalah pagi dimulai dengan orientasi pelatihan, pengenalan platform belajar LMS. Jadi kita dikenalkan bagaimana menggunakan Learning Management System dalam pelatihan ini. Kemudian umpan balik materi, penilaian instruktur pelatihan. Jadi peserta menilai instrukturnya ya tentang kualitasnya, sangat setuju dan sebagainya. Kemudian kegiatan asinkronus dilanjutkan. Asinkronus meliputi materi pertama pendidikan yang memerdekakan.
pengantar pendidikan yang memerdekakan, mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, unggah tugas, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual. Jadi tugasnya banyak sekali, kadang-kadang sampai malam. Kerangka kurikulum, pengantarnya glosarium, daftar kata serta penjelasannya, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, kemudian refleksi terbimbing. Ini urutan yang harus dilaksanakan pada saat kita akan melaksanakan in-house training di sekolah. Harus mengikuti langkah-langkah seperti pelatihan saat ini. Kemudian hari ketiga, sama ada sinkronus mengenai elaborasi dan lebih materi pendidikan yang memerdekakan, ada asinkronus tentang kerangka kurikulum secara detail. Kegiatannya seperti ini: pendidikan yang memerdekakan dan kerangka kurikulum. Kemudian Bapak Ibu, ini biasanya selesai sampai jam 10.15 atau jam 11 siang, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan asinkronus. Kerangka kurikulum ini ada beberapa kegiatan, yaitu eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, dan demonstrasi kontekstual. Itulah gambaran tentang hari 1, hari 2 pelatihan. Kita langsung saja melihat hari ke-10. Maaf, mungkin tidak ada salahnya juga kita tengok hari ketiga. Nah, seperti ini materinya. Pendidikan yang memerdekakan, kerangka kurikulum ya. Hari keempat kita lihat kerangka kurikulum, capaian pembelajaran. Ini urutannya sama seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian kita tengok hari kelima. Hari kelima, sinkronus asinkronus. Kemudian mengenai capaian pembelajaran atau CP. Kemudian mengenai alur tujuan pembelajaran. Ini materinya, ada asesmen juga, diagnostik. Kemudian dilanjutkan hari ke-6. Hari ke-6, sinkronus asinkronus mengenai modul ajar dan buku teks, mengenai asesmen formatif dan sumatif. Hari ke-7 kita tengok tetap sinkronus dan asinkronus mengenai modul ajar, kemudian asesmen ya, perangkat ajar, kemudian kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini adalah kurikulum sekolah penggerak. Kita lanjutkan hari ke-8. 8 di atas. Ini hari ke-8, sinkronus dan asinkronus tetap. Materinya tentang KUSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian pengenalan literasi digital. Di hari ke-9 kita tetap ada kegiatan sinkronus dan asinkronus. Materinya tentang KUSP ya, pengenalan literasi digital, kemudian pelaksanaan in-house training. Kita dibekali bagaimana nanti cara melaksanakan in-house training kepada guru-guru yang belum ikut pelatihan sekolah pembelajar. Seperti ini. Berikutnya kita beralih di hari terakhir. Hari terakhir, hari ke-10. Ini
kita elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Kemudian ada umpan balik materi, penilaian instruktur pelatihan, kemudian tes akhir, penilaian proses pelaksanaan pelatihan. Pada saat tes akhir itu tentu semua peserta itu lulus karena sudah lulus seleksi, namun nanti mungkin berbeda kriteria kelulusannya, memuaskan atau sangat memuaskan. Demikian sekilas tentang pelatihan sekolah penggerak. Semoga menjadikan pencerahan bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang akan mengikuti di gelombang berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Salam sekolah penggerak.